pagi. Mungkin pertanyaan pertama untuk Bang Fadlizon sendiri. Yang pertama, kita tahu Partai Gerindra ini salah satu partai yang mendorong dibentuknya panja mafia anggaran. Sebenarnya latar belakangnya apa untuk mendorong pembentukan panja ini, dan kenapa baru sekarang? Padahal kan suara mafia anggaran ini sudah lama disuarakan oleh tadi WOD dan pihak lainnya seperti itu. Iya. Yang disoroti oleh Partai Gerindra sebetulnya bukan masalah panjanya dulu ya, tetapi dari yang lebih substansial, yaitu masalah postur APBN-nya sendiri. Dari postur APBN itu kita melihat bahwa negara ini salah urus, ya, karena banyak di situ hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh konstitusi. Konstitusi menyatakan bahwa APBN itu adalah alat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan itu diatur oleh pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Nah, dari sini dulu kita berangkat ya, bahwa APBN ini harusnya menjadi instrumen itu. Jadi kalau panja itu adalah satu hal yang ad hoc ya, satu gejala. Nah, apa yang terjadi belakangan ini, masalah kasus-kasus termasuk soal Nazarudin itu saya kira adalah simptom. Ya, karena memang masalah utamanya adalah pada APBN sendiri. Misalnya ada pertumbuhan yang dinyatakan oleh pemerintah, tapi pertumbuhan itu tidak sebanding dengan penyerapan tenaga kerja, tidak sebanding dengan misalnya masalah pengentasan kemiskinan. Kemudian kita melihat juga penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran sampai bulan November tahun 2010 hanya 62%. Baru kemudian dikebut bulan Desember. Itu kan tidak efektif. Jadi sebetulnya uang itu ada, tetapi uang itu tidak diurus dengan baik. Berarti dari penelitian Gerindra harusnya kalau uang ini diurus dengan baik, negara kita sudah lebih maju lagi ya, mungkin infrastruktur lebih bagus. Iya. Dan karena itu kemudian APBN ini bukan menjadi alat kesejahteraan, malah jadi instrumen untuk perburuan rente oleh oknum-oknum penyelenggara negara, gitu. Oknum-oknum penyelenggara negara itu ya semua pihak. Ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif, gitu. Tapi kita kalau melihat sejarahnya dari panja yang sudah dibentuk selama ini, panja mafia pemilu, panja mafia hukum, ini sebenarnya hanya berjalan di tempat. Apakah dibentuknya panja mafia anggaran nanti ini akan menyelesaikan kasus pelanggaran anggaran misalnya di DPR? Bisa tuntas ini semua dengan pembentukan itu? Anda Saya kira yakin? tidak akan tuntas. Ya, karena memang yang paling penting adalah aparatnya sendiri. Ya, kita juga sulit lah untuk menyapu atau membersihkan dengan sapu yang kotor ya. Tetapi paling tidak ada sesuatu yang dimulai ya, agar masalah ini kemudian tidak dengan mudah begitu saja dikatakan ya kita tutup buku gitu ya. Jadi kita menurut saya harus ada satu usaha, dan terutama dari postur APBN-nya sendiri harus jelas ada keberpihakan kepada kesejahteraan rakyat dan lain-lain. Ya, coba kita lihat misalnya anggaran untuk pertanian. Itu tidak lebih dari 2,5% dari APBN kita. Padahal kita ini negara agraris. Pagi ini saya mau ke Bang Fadli. Bang Fadli, tadi Anda sempat mengatakan ada yang salah urus dalam pengelolaan anggaran negara ini. Indikatornya apa saja? Mungkin beberapa bisa disebutkan. Ya banyak ya. Saya tadi mengatakan misalnya pemerintah mengatakan ada pertumbuhan. Tetapi asumsi makro kita masih asumsi yang lama. Tidak menempatkan misalnya indeks penyerapan tenaga kerja, indeks pengentasan kemiskinan, kemudian penyerapan anggaran, lalu kemudian pos-pos anggaran yang menurut kami itu sangat boros dan tidak efektif. Misalnya dana vakasi, anggaran untuk vakasi, itu 21 triliun. Itu termasuk studi banding ke luar negeri, kunjungan ini, kunjungan itu yang menghabiskan dana rakyat. Padahal misalnya untuk membuat mass transportation atau transportasi massal di Jakarta berapa perlunya? Kalau tidak salah 16 triliun. Jadi kalau tidak ke luar negeri selama setahun saja kita sudah bisa. Jakarta udah nggak macet ya? Iya, udah bisa macam-macam. Jadi banyak pos-pos anggaran yang kemudian tidak jelas penggunaannya. Misalnya bantuan sosial 61 triliun. Kemudian ada lagi bantuan sosial melalui kementerian dan lembaga 63 triliun. Kita sulit untuk memantau dana-dana itu. Itu tersalurkan apa tidak ke masyarakat? Itu tidak tahu pertanggungjawabannya seperti apa. Dan sulit sekali ya ketika seringkali di sini adalah kue yang kemudian menjadi bancaan dari para oknum itu. Ya, dan di sini yang saya kira dulu di zaman Orde Baru setahu saya anggaran itu tidak sebesar sekarang. Misalnya tahun 93 ya, kalau tidak salah anggaran itu 63 triliun. Kalau kemudian dikaitkan, direlevansikan dengan kurs dolar mungkin 4 kali lipat. Taruhlah 300 triliun. Banyak yang dilakukan dengan 300 triliun pada zaman itu. Sekarang 1.220 triliun ya anggaran kira-kira itu. Tapi kita tidak melihat anggaran ini dirasakan oleh masyarakat. Kehidupan di bawah itu semakin sulit.
ya, untuk mencari kerja semakin sulit, angka kemiskinan katanya berkurang, tapi sebetulnya angka kemiskinan yang sesungguhnya menurut saya tetap besar. Ya. Tapi Anda juga sadarkan bahwa orang-orang yang memain-mainkan anggaran ini adalah orang-orang yang punya posisi tinggi, elit-elit di birokrasi dan juga elit-elit politik. Nah, apakah panja ini bisa menyentuh dan juga mengubah perilaku orang-orang ini secara budaya? Karena sudah terstruktur sekali kan? Ya, memang tidak ada jaminan itu. Karena sekarang korupsi kan sudah bukan lagi fact of life. Strateginya bagaimana panja nanti? Strateginya? Nah, strateginya menurut saya harus, itu kan seperti saya katakan itu hanya instrumen, ya mungkin hanya instrumen awal. Tapi yang lebih jauh sebetulnya kepada APBN sendiri, mulai dari sistem pengawasan, ya, perencanaan dan kemudian pelaksanaan. Karena APBN ini akhirnya kalau tidak begitu menjadi sumber dari korupsi. Nah, jadi dari APBN-nya menurut saya. Jadi kalau panja ini hanya masalah kasus. Ya, nah kalau kemudian ini bisa diselesaikan dari keutuhan dari APBN dengan komitmen semua bersama dari para penyelenggara negara, saya kira bisa diperbaiki karena uang itu ada. Nanti bentuk panjanya sendiri bagaimana? Apakah juga seperti panja-panja lain akan memanggil orang-orang yang diindikasikan punya bukti-bukti adanya penyimpangan anggaran atau seperti apa nih nanti? Kita belum tahu. Ya, tetapi saya kira kalau ini digulirkan lebih baik ada daripada tidak ada. Ya, kemudian paling tidak kemudian ada satu kesadaran juga bahwa masyarakat sekarang ini melihat. Ada mungkin dari kalangan civil society, dari LSM, dan mungkin dari ormas-ormas melihat bahwa ini dana rakyat, ini uang rakyat. Ini bukan uang DPR, bukan uang pemerintah, ini uang rakyat. Baik, Bang Fadli, sebenarnya Partai Gerindra ini bagaimana sih keinginannya untuk suatu anggaran itu disetujui oleh parlemen itu seperti apa idealnya? Yang pertama, kembali kepada apa maksud dengan adanya APBN, ya. Kan di situ ada dua unsur, belanja dan juga penerimaan. Penerimaan juga harus maksimal, belanja juga harus maksimal. Nah, dalam konteks penerimaan kita juga menyoroti tax ratio kita mungkin perlu ditingkatkan, tetapi tax ini juga jangan menjadi sumber nanti korupsi lagi oleh para mafia pajak gitu ya. Di sisi lain juga belanja itu juga harus maksimal. Nah, pembelanjaan ini yang juga kita lihat juga tidak maksimal, banyak kebocorannya. Terutama di sini adalah strategi dan keberpihakan penyelenggara negara, pemerintah dalam hal ini. Kalau kita lihat apa sih yang mau dibelanjakan, ya? Apakah dana? Jadi dana ini kan cukup besar. Dana yang ada ini untuk apa? Apakah hanya untuk sekedar kegiatan rutin, membayar gaji pegawai, dan lain-lain, atau memang untuk membangunkan ekonomi, sehingga memperbesar gerak laju ekonomi, terutama ekonomi rakyat di bawah, yang sekarang ini semakin sulit. Contoh tadi, anggaran untuk vakasi yang 21 triliun. Kan bisa saja 21 triliun itu dipangkas. Kemudian dana yang dipangkas itu digerakkan untuk koperasi, untuk simpan pinjam, untuk apa kegiatan keuangan mikro, untuk pertanian, untuk mencetak sawah baru, macam-macam itu kan bisa. Itu contoh saja. Dan banyak anggaran lain yang seperti itu, yang tidak efektif dan bocor gitu ya. Nah, kalau ini direncanakan dengan matang dan prioritas, pemerintah sekarang meletakkan ada 14 prioritas. Masa prioritas ada 14 gitu? Banyak sekali ya. Jadi harusnya prioritas itu cukup 3 atau 5. Apa yang mau diprioritaskan? Dan dari 14 prioritas itu tidak ada yang namanya pertanian. Padahal sektor pertanian ini yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Ya, dan paling kecil mendapatkan kredit hanya 5%. Jadi kasihan para petani kita yang sudah bekerja keras menjadi tulang punggung kemandirian pangan, ketahanan pangan, tetapi mereka yang paling disingkirkan. Ini mayoritas yang tergantung pada sektor pertanian. Itu contohnya gitu. Ya. Nah, Bang Fadli, mungkin ini mumpung belum bergulir juga, belum dimulai di DPR, bisa diungkapkan ke publik kira-kira tantangan terbesarnya apa, supaya nanti kita dari media juga bisa mendorong untuk bagian mana yang harus dikritisi lagi. Saya kira ini masih dalam taraf wacana, dan kalau ini bergulir menjadi panjang, saya kira sangat bagus sekali. Tentu tantangannya adalah keseriusan untuk membongkar praktik dari mafia anggaran ini, karena kejahatan anggaran ini adalah saya kira kejahatan HAM berat, gitu ya. Karena ini menyangkut masalah kejahatan ekonomi yang menyangkut sebagian besar rakyat Indonesia loh. Ini saya kira dampaknya luar biasa, multiple efeknya gitu kepada tapi nanti Anda tahu kan bahwa ini nanti akan bisa membawa pada ada bargaining di belakang publik lagi di antara anggota DPR bisa yang saja menjalankan panja itu. Bisa saja terjadi. Oleh karena itu pengawasan itu sangat perlu, terutama sekarang ini ya pengawasan media. Media ini kan pilar keempat dari demokrasi.
kalau 1, 2, 3 itu eksekutif, legislatif, yudikatif itu mengalami sekarang ini krisis kepercayaan dari masyarakat. Mudah-mudahan pers yang bisa menjadi pengawas gitu ya. Dan dalam hal ini saya kira dengan adanya panja, kalau terbentuk itu adalah satu langkah awal. Dari langkah awal itu mungkin kita bisa menemukan hal-hal yang tidak terduga. Ya, bagaimana Partai Gerindra nanti mengawal pembentukan panja ini? Tadi Bang Fadil bilang tidak berani menjamin akan selesai semua kasus mafia anggaran. Iya, karena masalahnya bukan di situ. Masalahnya dari postur anggarannya sendiri memungkinkan itu untuk menjadi bancaan. Ya, jadi uang itu ada. Omong kosong kalau uang itu tidak ada. Uang itu ada. Dan bahkan kalau perlu kita tidak perlu membuat utang baru, utang luar negeri ya. Dan kita bisa membayar utang luar negeri. Tapi dana-dana itu tidak efektif dijalankan, gitu loh. Jadi politik anggaran kita itu tidak berpihak kepada rakyat, tidak berpihak kepada kesejahteraan. Itu masalah kita. Nah, kalau panja ini hanya salah satu instrumen awal ya untuk melihat kasus-kasus yang ada. Paling tidak nanti berkurang. Ya korupsinya semakin berkurang.